Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang menonton. Jadi kita sudah masuk di portal tak bergoyang ya. Tapi saya akan mengambil contoh dari contoh yang kemarin, eh, portal tak bergoyang. Tapi kita akan kerja portal bergoyang. Nah, kita akan ambil contoh langsung dari yang kita sudah kerjakan kemarin, yaitu soal yang ini ya, contoh soal 2. Yang mana di sini teman-teman lihat ada propping system atau sistem penahannya, ada sendi di situ, dan kita lihat kita sudah hitung kemarin, ini lintang, ini momennya. Nah, kita sudah hitung kemarin di sini ada 11,95 ke arah kiri dan ada 6,82 ke arah kanan. Sehingga ketika saling saling mengurangi menjadi 4,96 ke arah kiri. Sehingga untuk mengcounter mengcounter gaya 4,96 ke arah kiri, maka si sendi harus mempunyai gaya searah ke arah berlawanan sejumlah 4,96. Nah, kita akan gambar ulang. Jadi ini kita ya. Jadi intinya teman-teman, untuk fase satu sudah selesai. Fase satu itu sudah selesai, sudah kita selesaikan, yang mana kita ya seperti inilah, supaya supaya lebih ini supaya teman-teman lebih mengerti. Intinya begini. Kemarin kita sudah hitung, eh, kembali saja ke contoh yang kemarin, cara pengerjaannya untuk fase satu. Oke, sudah jadi teman-teman ya. Jadi fase satu seperti ini, kemarin soalnya, dan ada gaya 4,96 di sendinya. Nah, sekarang kita akan menghitung kalau kira-kira propping sistemnya tidak ada. Jadi kira-kira ini propping sistemnya tidak ada. Jadi sendi ini tidak ada begitu. Kita akan hitung dia, bagaimana sih portal bergoyangnya. Oke. Dan beruntungnya kemarin sudah kita hitung sama-sama dan sudah jadi ya. Jadi tidak perlu kita hitung lagi dari awal. Nah, sekarang kita ke fase 2. Ini fase 2 atau stage 2 ya. Nah, fase 2 berarti si struktur ini, oke, ini seluruh beban itu sudah dirilis. Nah, tapi ada gaya ke kiri. Kita counter dari fase satu ya. Seperti biasa, seperti yang kemarin. Itu sebanyak 4,96 kilonewton. Oke? Nah, jadi fase 1, fase 2, M1, M2. Oke, mari kita kerjakan. Saya ini dulu. Mari kita kerjakan. Nah, ini disebut P. Ini sama dengan P ya, atau propping force kita. P sama dengan 4,96. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita akan menerapkan P aksen ke dalam struktur, atau arbitrary value P aksen dan delta aksen ke value, karena kita tidak tahu. Cinta, please. Nah, kita akan menerapkan di sini, teman-teman, P aksen, yang mana kita akan menerapkan rumus yang dulu itu adalah lambda sama dengan P per P aksen, atau lambda sama dengan M per M aksen ya. Kita akan menerapkan P aksen yang mana akan berimplikasi pada pergoyangannya. Jadi seperti ini. Karena tidak ada propping system di sini, tidak ada daya tahanan dari apapun, maka dia akan mengalami pergoyangan ke kiri ya.
Oke, ini sebanyak delta aksen. Nah, kita akan menerapkan metode superposisi P aksen dan delta aksen seperti biasa. Oke, sekarang kita akan mengerjakan FEM-nya, fix end moment. FEM aksen, kita akan mencari FEM aksennya. Itu untuk member B C. Baik, kita buat dulu. Sorry, aduh salah saya. Kenapa BC? Ini AB. Sorry guys, AB. Jadi 6EI delta aksen L kuadrat. Tunggu, ini berapa ya tadi? 4 meter berarti. Baik, sudah dapat ya. Jadi masing-masing frame sudah dapat. Untuk bisa lebih mudah mengerjakannya karena ini pecahan, kita akan mengubah seluruh pecahan ini menjadi non pecahan ya. Jadi AB, BA, CD dan DC. Nah, itu kan tadi 3/8, 3/8, 3/8, 3/8 dan 2/3, 2/3. Ayo kita ubah. Baik, saya sudah cari anunya tapi sulit sekali dapat. Jadi begini, bagaimana kalau kita mengalihkan seluruh angka ini dengan 8? Jadi hasilnya di sini 3, di sini 3, di sini akan mendapatkan 5,333, di sini akan dapat 5,333. Saya mohon maaf sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman punya lebih banyak waktu atau lebih saya agak pusing ya. Jadi mungkin ada faktor lain yang bisa membuat dua angka ini menjadi desimal tanpa harus pakai koma, teman-teman. Tapi saya pakai contoh saja, pakai ini aja dulu ya. Jadi ini adalah hasilnya, ini adalah arbitrary FEM prime atau nilai arbitrary dari FEM. Oke, kita akan langsung hitung joinnya. Baik, oke, alhamdulillah sudah jadi ya. Ini momen-momen ujungnya 2,743. Alhamdulillah semuanya kontrol. Kita lanjut ke menghitung free body diagramnya. Baik, kita mulai saja. Tapi kita hanya butuh dua ya, ABBA dan CDDC. Ayo kita mulai dari AB dulu.
Tapi ingat teman-teman, ini adalah momen ujung untuk M2 prime atau M2 aksen. M2 aksen ini adalah arbitrary value ya. Arbitrary value itu adalah nilai yang kita kira-kira. Nilai yang apa ya disebutnya arbitrary? Begitulah teman-teman ya. Nilai pengganti begitu ya. Bingung juga saya, itu bahasa matematika. Sekarang kita akan mencari P, makanya itu kita hanya menghitung ABBA dan CDDC. Oke, kita mulai. Menghitung P aksen. Kita akan hitung P aksen dulu. Ayo, mulai. Teman-teman, mohon maaf ada yang salah ya. Ini bukan 0,983 tetapi dia 4,35. Saya lupa tambah dengan dan positif ya. Makanya kenapa ini berlawanan jadi 4,35. Saya lupa tambah dengan 5,33. Oke. Jadi ini salah. Ini searah jarum jam sebanyak 4,35. Oke, kita lanjut.
Baik, sudah selesai. Nah, untuk mendapatkan P prime ya teman-teman, kita lihat tadi tuh dia begini kan ya. Nah, jadi VB low itu ke kiri dia sebanyak 1,2845 dan VDLO juga dapat 2,498 ke kiri juga, sehingga kita bisa dapat P aksennya adalah penjumlahan antara 1,2485 ditambah dengan 2,498. Jadi berapa dapat P aksennya? Hasilnya adalah 3,7465 ke arah kiri. Baik, kita sudah dapat P aksen dan kita sudah dapat P. Tadi P-nya berapa? Kita hitung lagi. P sama dengan P yang ini ya. Yang tadi mana? Nah, P sama dengan 4,96 ke arah kanan. P 4,96. Nah, disinilah metode superposition bertindak ya, yang mana kita akan membagi lambda atau hubungannya itu adalah P per P aksen. Baik, hasilnya adalah 1,324. Teman-teman, saya perlu ingatkan lagi bahwa lambda ini adalah faktor skala antara P aksen. Ingat, P aksen itu adalah arbitrary value atau nilai yang kita ada-adakan ya. Sementara P adalah nilai asli, tapi di P kita tidak. Sementara P itu kita tidak bisa cari karena tidak ada nilai deltanya ya. Jadi kita menggunakan P aksen yang ada delta prime-nya, sehingga bisa saling membunuh kemarin seperti lecture sebelumnya. Nah, P dan P aksen ingat memiliki hubungan yang linear sama dengan M asli, M2 dan M2 aksen atau M2 prime. Itu punya hubungan yang linear. Oke, sudah sampai sini, kita akan lanjut langsung ke scalingnya atau metode supervisi. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Oke, saya akan isi. Jadi M1 itu didapat dari perhitungan kita sebelumnya. Ini 8,28, 16,86 ini. Jadi 8,28, 16,86 minus 16,86 terus 24,08. Saya minta DC sini aja dah. Perpanjang lagi. Terlalu pendek. Mohon maaf tidak rapi ya. Itu minus 11,79. Oke. Nah, kalau M2 ini adalah yang tadi kita cari, yang ini, tapi dikali dengan faktornya lambda 1,324 ya. Oke. Kita akan kali sama-sama 1,324. Baik, sudah dapat ya. Kita pindahkan. Kita sudah kali.
Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ditambahkan atas dan bawah. Oke, kita tambahkan. Baik, teman-teman sudah selesai ya. Jadi kita sudah mendapatkan momen-momen ujung semua semua strukturnya, semua elemen strukturnya, momen-momen ujungnya. Jadi langkah berikutnya adalah teman-teman tinggal menghitung free body diagramnya dengan momen-momen final ini M1 plus M2. Jadi ini final moment ini adalah momen yang sudah ditambah dengan pergoyangan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Karena terlalu lama saya akan ini melanjutkan untuk free body diagramnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.